Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa beribadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan, semoga terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atna, termasuk kita semoga mendapatkan syafaat jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat assalam yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas sedikit mengenai manfaat puasa bagi kesehatan. Tak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Minggu final kita beribadah di bulan suci yang penuh maghfirah Allah ini. Alhamdulillah, kita diberikan tubuh yang sehat, raga yang kuat. Allah memberikan perintah kepada makhluknya, sudah pasti banyak hikmah di balik perintah itu. Begitupun kewajiban puasa di bulan Ramadan. Begitu banyak hikmah bagi kesehatan tubuh kita. Ada kisah menarik tentang dialognya antara dokter pribadinya Raja Harun ar-Rasyid, beliau seorang khalifah kelima dinasti Abbasiyah, dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dengan nada mengejek, sang dokter itu berkata bahwa Al-Quran itu tidak membahas ilmu kesehatan. Mendengar hal itu, Ali pun menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan ilmu kesehatan hanya dalam separuh ayat dalam Al-Quran. Apa itu? Tanyanya. Ali menjawab lagi, ada dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sang dokter bertanya lagi, tapi nabimu Muhammad SAW tidak mengajarkan soal kesehatan, bukan? Ali pun menjawab, nabiku membahas lengkap kesehatan hanya dalam satu hadis. Apa bunyinya? Tanyanya. Hadisnya sebagai berikut. Manusia tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek daripada perut atau lambung. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sang dokter pun terkagum-kagum dan berkata, ternyata Hippocrates tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW dan kitab sucimu. Hadirin sahabat assalam yang dirahmati Allah. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Husain dalam kisah tersebut sesungguhnya terkait erat dengan puasa. Selain sebagai perintah bagi orang-orang yang beriman yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183, puasa itu ternyata berdampak bagi kesehatan fisik. Adapun kesehatan fisik yang dimaksud mencakup seluruh anggota dalam tubuh kita, wabil khusus anggota alat pencernaan tubuh kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Apa sajakah manfaat puasa bagi kesehatan? Baiklah, kita akan ulas saat ini. Yang pertama, puasa bermanfaat dalam merestart sistem kerja tubuh. Apabila orang lapar,
perutnya akan memberikan refleks ke otak secara fisiologis. Ketika tidak berpuasa, sistem pencernaan dalam perut terus aktif mencerna makanan hingga tak akan sempat beristirahat. Dan ampas yang tersisa menumpuk dan menumpuk dalam tubuh dan pada akhirnya bisa menjadi racun bagi tubuh. Dan itulah yang akan menjadi racun bagi tubuh. Orang yang hobi makan yang manis-manis pada ujung-ujungnya diabetes. Orang yang hobi makan yang asin-asin ujung-ujungnya hipertensi. Minyak-minyak ujung-ujungnya kolesterol. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, bagaimana selama berpuasa? Selama berpuasa, sistem pencernaan akan beristirahat dan memberi kesempatan bagi sel-sel tubuh, khususnya bagian pencernaan, untuk memperbaiki diri. Orang yang berpuasa sudah niat sejak sebelum terbit fajar dan untuk berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Secara otomatis, hati sudah memerintahkan otak untuk menyimpan niat ini, dan otak tidak memerintahkan kelenjar pencernaan untuk memproduksi enzim-enzim pencernaan penyebab rasa lapar atau sakit lambung, terutama pada penderita MAH. Dan saat berbuka puasa, berbukalah seperti bukannya Rasulullah. Dalam riwayat Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa kurma yang masih basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada pula, beliau berbuka dengan minum air. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Begitu sederhananya makanan berbuka Rasulullah. Dan seharusnya kita pun tidak berlebihan ketika berbuka puasa, supaya hikmah puasa terasa sehatnya tubuh kita. Dan hikmah yang kedua diambil dari Dr. Muhammad Al-Jauhari, seorang guru besar dari Universitas Kedokteran di Kairo, mengatakan bahwa puasa dapat menguatkan pertahanan kulit, sehingga dapat mencegah penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman-kuman besar yang masuk dalam tubuh manusia. Rasa lapar memicu sel-sel induk dalam tubuh untuk memproduksi sel-sel darah putih baru untuk melawan infeksi. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa puasa sebagai pembalik saklar regeneratif untuk mendorong sel induk menciptakan sel darah putih baru. Pencipta sel darah putih inilah yang akan menjadi dasar regeneralisasi seluruh sistem kekebalan tubuh manusia. Dan yang ketiga, puasa juga bisa menghindari kita dari potensi terkena serangan jantung. Karena puasa membantu menurunkan tekanan darah yang dapat berpengaruh pada kesehatan jantung, sehingga hipertensi atau tekanan darah tinggi yang menjadi salah satu faktor utama penyebab penyakit jantung dapat teratasi dengan baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan puasa di Ramadan ini selain untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, juga untuk meningkatkan kesehatan kita. Marilah kita memperhatikan pola makan yang bergizi seimbang saat berbuka ataupun sahur, istirahat yang cukup, tidak stres, dan olahraga yang cukup. Semoga segala amal perbuatan kita selama puasa menjadi ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat buka sahur jangan lupa makan buah. Makan buahnya bersama keluarga. Penyakit itu bisa dicegah asal tertib selama ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.